Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang iman kepada hari akhir. Ya, langsung saja kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, yang pertama ada gambar gunung meletus. Kemudian yang kedua ada gambar banjir. Yang ketiga ada gambar kebakaran. Dan yang keempat ada gambar gempa bumi. Ya, menurut pendapat kalian, kira-kira apa kesimpulan dari keempat gambar berikut ini? Ya, keempat gambar ini adalah gambaran tentang adanya bencana yang mungkin menghancurkan atau merusak, bahkan sampai ada yang menelan korban jiwa. Yaitu adalah bagian dari kiamat, di mana hal ini masuk ke dalam jenis kiamat kecil. Kalau kalian sudah ada gambaran tentang peristiwa kiamat, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Apakah kiamat itu? Ya, seperti yang Pak Imam jelaskan di awal tadi, kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, dan juga kiamat kubro atau kiamat besar. Ya, kiamat kecil atau kiamat sugro adalah hancurnya alam yang berada di sekitar kita, seperti contohnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, atau peristiwa meninggalnya seseorang. Itu masuk ke dalam kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar atau kiamat kubro itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, seperti matahari, kemudian bumi, dan planet-planet lainnya. Ya, semuanya hancur bertabrakan sehingga tidak ada satu orang pun yang akan hidup di muka bumi ini. Ya, sampai sini bisa dipahami perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, Pak Imam review ulang tadi. Kalau ada peristiwa banjir, kemudian gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya, itu adalah jenis kiamat kecil. Sedangkan kiamat besar atau kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Selanjutnya tentang kiamat kubro atau kiamat besar ini, bagaimanakah gambaran yang terjadi ketika kiamat besar atau kiamat kubro itu terjadi? Menurut Al-Quran tentunya ya, yaitu surat Al-Qari'ah. Di dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan tentang peristiwa ketika terjadinya hari kiamat ya. Bapak mulai dari yang ayat pertama, Al-Qari'ah, hari kiamat, mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil mangfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang diambur-amburkan. Fa'amma man sakulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi aisatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khafat mawazinuhu, dan adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-2,
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, maka kelak hari kiamat itu pun akan datang. Ketika hari kiamat datang, ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, maka hancurlah seluruh alam semesta ini. Dan ketika ditiupkan trompet sangkakala kebangkitan, maka manusia akan dibangkitkan kembali. Manusia akan menghadapi sidangnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti. Kita akan menghadapi yang namanya hisab dan juga mizan. Kita akan dihitung amal kebaikan kita dan ditimbang amal kebaikan kita. Apabila berat timbangan amal kebaikan kita, maka tempat kembalinya adalah surga. Tapi jika ringan timbangan amal kebaikan kita, maka tempat kembalinya adalah neraka. Ya, semoga pembelajaran yang singkat ini bisa menambah wawasan kita dan mempertebal keimanan kita, sehingga kita bisa terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.